Kita mulai aja. Tapi laptop tablet saya belum bisa connect. Bentar. Kita akan mulai dengan dua soal ini ya. Soal yang pertama ini sama yang kedua ini. Nggak bisa connect ya. Saya butuh tablet saya untuk nerangkan masalahnya. Ya mungkin terhalangin sebentar. Saya nggak bisa connect. Data ini. Bentar ya, masih coba connecting lagi nih. Oke, saya bisa connect. Oke, apakah semua bisa lihat slide saya? Oh, lepas lagi. Bentar, lepas lagi nih. Bentar ya. Oke, apakah bisa lihat slide saya? Saya. Kita akan pakai yang halaman 45, di saya sih halaman 45, nggak tahu di tempat Anda halaman berapa. Kita pakai ini. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Terus sekarang saya akan coba, kita pakai yang ini. Kok lepas lagi? Bentar, poin saya kok jelek ya di sini. Oke, saya akan stop sharing di sini. Terus saya akan coba sharing whiteboard saya pakai yang itu tadi. Oke, apakah whiteboard saya sudah terlihat? Harusnya warna putih.
Saya akan pakai yang itu tadi. Ya. Saya akan gambarkan lagi FP3-nya, karena akan saya mulai dari FP3-nya. Saya akan pakai warna hitam saja. Bentar. Wah, bahaya ini kalau mati hidup gini. Saya pakai whiteboard aja. Sudah kelihatan nggak whiteboardnya? Belum muncul lagi ya? Satu kok internetnya nggak stabil ya ngomongnya. Oke, coba saya pakai HP, bisa nggak ya? Belum muncul ya whiteboard saya ya? Oh, udah muncul. Oke, yep. Saya gambarkan langsung aja. Saya punya A. Setelah yang pertama, sambil jelaskan lagi ulang. Ini 1. Terus saya punya B di sini. 1. Terus saya punya BCD. Saya gambarkan ke sini. Transaksi kedua ACD. Berarti saya buat ACD. Berikutnya adalah ACDE. Berikutnya ADE. Berikutnya adalah ABC. Ups, saya belum ganti itunya. ACDE, ADE, ABC, oke. ABCD. Berikutnya adalah BC. Berikutnya ABC. Terus ABD.
Terakhir adalah BCE. Oke, sampai di sini minggu kemarin ada pertanyaan? Iya, sama nggak dengan milik Anda yang dikumpulkan dan yang dikerjakan? Coba dicek lagi. Kan ini ada dasar dari kita kerjakan tadi nanti. Tolong dicek apakah pekerjaan saya salah. Oke ya. Nah, ini adalah FP3. Nah, dari sini kita akan cari frequent item set. Kita akan cari frequent item setnya. Jadi nanti di sini ada tabel untuk frequent item set. Oh, Pak, sorry. Pak, ini ada yang salah ya, Pak? Yang mana? Yang habis A-nya bang ke B itu harusnya B-nya cuma 4, Pak. B-nya 4. B-nya 5 toh? Oh, sorry, Pak. Aku yang salah lihat. Iya, oke. Ya, di sini kita punya frequent item set. Ini adalah suffix-nya. Suffix artinya, kalau Anda punya sesuatu kayak gini, diakhiri oleh apa? Ini suffix. Ya, suffix seperti itu, akhirannya. Nah, untuk suffixnya, kita nanti ada E, ada D, ada C, ada B, dan ada A. Ya. Oke, ini adalah frequent atom set-nya. Nah, kita cari. Dari sini, kita akan buat namanya conditional FP3. Ingat berapa? Ingat berapa minimum supportnya? 20%. Ya. 20% berarti minimum support count-nya berapa? Tolong dijawab. Kalau min sub-nya tadi adalah 20%. 2, Pak. Minimum support count-nya berapa? 2. Sorry, agak keras dikit. 2. 2. Iya. Subrata 2. Yap, oke, betul 2. Oke. Dari sini kita akan cari path. Oops, bentar. Kok jadi kecil? Oke. Di sini kan cari path. Karena kita concern-nya ke E dulu. Anda lihat, E-nya memenuhi minimum support, count-nya enggak memenuhi ya, karena E-nya ada berapa? 3 kan? Ya, karena E-nya ada 3, kita akan buat. Ya.
Saya nggak pernah pakai ini. Pakai ini aja. Pet yang berakhiran dengan E. Kita bisa pakai pet yang berakhiran dengan E karena E adalah frequent atom set. Ya. Berarti nanti dari FP3 ini Pak, maaf. Mungkin B-nya itu tadi sempat ketekan back ya. Harusnya B itu 2 ya. Yang dari 0 itu, Pak. oh iya, B-nya 2, terima kasih. Betul. B sama C-nya ya. Iya, Pak. B sama C-nya 3. C-nya juga 3 kah? B-nya 2. Oh, sorry, Pak. 3. B sama C 3. Ya, B sama C-nya 3. Yep, terima kasih. Oke, kita akan lihat. Anda nggak bisa ngelihat mouse saya ya. Lihat E-nya. Ada berapa E-nya? 3 kan? Berarti memenuhi minum support count kan ya? Nah, karena memenuhi, kita anggap E-nya adalah frequent. Ya. E-nya yang frequent, kita buat pet yang berakhiran dengan E. Karena kita mau cari semua frequent atom set yang berakhiran dengan E. Dari sini, yang akhiran dengan E yang mana saja? Itu kan 3 itu ya. Berarti ada di sini A, ketutupan merah-merah ini. Bentar. Bagaimana supaya merah-merah itu hilang? Oh, hilang lagi itu koneksi saya. Terlihatkah whiteboardnya? Belum ya? Iya. Koneksinya lagi nggak beres hari ini kayaknya. Pak tiba-tiba putus, Anda langsung ngomong ya. Kalau saya sih taunya di sini langsung putus, langsung saya beritahu Anda. Karena saya pakai dua. Ntar ini nunggu nyambung, kak nyambung, belum nyambung-nyambung, terlempar lagi saya.
Bentar, yang satu sudah connect, satunya belum connect ini. Zoom saya. Nggak stabil hari ini kayaknya koneksinya. Masih connecting. Unable to connect. Saya coba restart tablet saya sebentar ya. Sebentar. Ya, Pak. Oke, coba. Semoga masih ada nanti di Microsoft-nya. Baru kali ini cukup bermasalah. Kalau memang internetnya bermasalah, saya akan coba pakai internet dari HP. Semoga bisa. Oke, sudah saya restart. Oke, masuk. Semoga lancar. Saya buka Microsoft Whiteboard saya. Oke. Oke, terlihat ya. Jadi di sini saya akan mulai dari suffix E. Saya akan buat pet yang berakhiran dengan E. Berarti A, C, D, E. Ini ya. Ya. Satunya lagi adalah A, D, E. Ya. Berikutnya adalah B, C, E. Ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ya. Ini semua pet yang berakhiran dengan E. Nah, dari situ
Jadi ini adalah prefix pad. Prefix pad. Prefix pad untuk suffix e. Ya. Dari sini saya akan buat yang namanya conditional FP3. Untuk suffix e. Conditional FP3 untuk suffix e. Ya. Caranya saya akan buang e-nya. D1. Di sini saya punya D1. E-nya saya buang. B3. C3. Udah ya. Karena sudah saya buang, ini adalah conditional FP3 tapi belum benar. Conditional FP3 untuk suffix e. Nah, yang harus saya lakukan berikutnya apa? Saya harus melakukan updating. Ya, saya akan bergerak dari sini. D-nya 1. C-nya 1. A-nya harusnya berapa? 1. Bukan 7 tapi 1. Ya. Oke, berikutnya di sini D-nya 1. Berarti A-nya juga diupdate jadi 2. Ya. Terus kita ke C. C3, B3. Udah benar, nggak perlu diupdate lagi. Ya. Oke, ini ketemu adalah conditional FP3 untuk suffix e. Ya. Dari conditional FP3 untuk suffix e, Anda tahu ada frequent item set. Ya. Ya kan? Cek, ada frequent item set yang ketemu mana? Oh, ternyata ada satu yang nggak bisa dianggap sebagai frequent item set. Karena tujuan kita adalah membuat frequent item set, kan? Ya. Ada nggak? Semua memenuhi, kan? Jadi nanti akan ada frequent item set untuk DE, CE, BE, sama AE. Berarti nanti di sini, di tabel itu, di tabel ini akan muncul DE, CE, BE, AE. Nah, jadi nanti akan saya buat prefix pad di sini dulu. Untuk suffix DE. Berarti ada DE ketemu sebagai frequent set. Ya. Untuk DE, saya ambil dari condition FP3 untuk suffix E. Oke. Semua pad yang berakhiran dengan DE. Berarti A2, C1, D1, dan D1. Nah, ini adalah prefix pad untuk DE. Kalau sudah, dari sini Anda buat conditional FP3 untuk suffix DE. Berarti saya buang semua yang ada DE-nya, tinggal A2, C1. Begini. Ya. Nah, kita cek di sini, kita update. Ya. C1 tidak memenuhi, berarti kita hapus. Ya. Nggak ada C1 karena dia tidak memenuhi minimum support count. Ya. Tinggal A2. Tinggal A2. Sekarang kita lihat apakah
Tinggal A2, sehingga nanti dari sini saya tahu bahwa akan ada akan ada frequent atom set namanya ADE. Jadi dari condition MP3 saya tahu akan ada itu. Ya, di sini saya buat nanti prefix pad untuk ADE, di mana saya punya A2. Jadi saya punya di sini ADE. Ini adalah rekursifnya. Dari sini saya buat conditional FP3 untuk ADE. Tinggal 0 saja. Yang atas ini adalah 0. Berarti selesai untuk di sini, saya akan backtrack. Anda sudah ngambil struktur data semua ya. Saya harapkan Anda sudah tahu namanya rekursif. Dari sini backtrack. Selesai ADE yang tadi belum sampai di mana? Sampai di sini. Kondisi MP3-nya. ADE sudah, sekarang C. Prefix pad untuk suffix C. Ya. Nanti kalau sudah CE-nya selesai, ke BE, terus AE. Nah, kita lihat semua yang berakhir dengan CE. Berarti ada A2, C1, B3, C3. Oke. Kita buat conditional FP3 untuk CE. Kita hilangkan C-nya. A2, B3. A2, B3. Oh, makanya saya salah. Saya jadi bingung ini. Ternyata ada yang salah saya. Saya ulangin dulu aja ya. Sebagian banyaknya salah semua. Supaya juga Anda paham, karena tadi juga koneksinya putus-putus. Oke, saya mulai dari FP3. Ini saya hapus dulu. Dari FP3, Anda coba lihat. Semua ini, FP3 ini, Anda lihat, saya akan bisa dapatkan untuk frequent atom set untuk suffix E, karena dia memenuhi minimum sub, D juga, C juga, B juga, A juga. Ya, pegang itu kita akan buat untuk di sini. Jadi ini akan muncul untuk E, untuk D, untuk C, untuk B, untuk A. Karena kita pakai divide and conquer untuk rekursif, kita akan mulai dari E dulu. Jadi kita cari prefix pad untuk suffix E. Ya. Apa yang kita lakukan tadi? Kita akan buat semua, kita akan copy dari situ,
semua yang berakhiran dengan E. A7, B5, sorry kok B. Hari ini saya ke error juga. A7, C1, D1, E1. Berikutnya adalah D1, E1. Di bagian B juga ada B3, C3, E1. Oke ya. Terus tadi kita harus buat conditional FP3 untuk suffix E. Ya. Dari sini kita akan buang E-nya. Nah, tapi sebelum kita buang E-nya, ini tadi yang saya lewatkan. Jadi update-nya dilakukan di sini. E1, D1, C1. A-nya jadi berapa? 1. E1, D1, A-nya 2. Di sini E1, C1, B1. Berarti dari sini kita tinggal hapus semua yang ada E-nya, karena sudah kita update. C1, D1. Ini ada D1, di bagian B ada B1, C1. Ya. Ketemu? Sudah. Terus kita lihat di sini. Ini adalah conditional FP3. Ya, lihat. Berarti nanti akan ketemu DE, CE, BE tidak. Karena tidak memenuhi minimum support count. Berarti B akan saya hapus. Jadi ini nggak bisa. Ya. AE memenuhi minimum support count, ya kan? Karena masih 2. Ya. Karena B nggak memenuhi, berarti kita update tree-nya. B tidak ada lagi, dan langsung ke C. Oke, ini yang tadi yang saya salah. Mungkin saya bingung dengan kunci saya. Oh, nggak sama dengan kunci saya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Dulu sebelum saya lanjutkan. Berarti ini ambil pad-nya, update. Nah ini cek dengan minimum sub. Ya, berarti dari yang ini saya tahu saya akan ketemukan 3 frequent item set, yaitu DE, CE, dan AE. Saya mulai dengan DE dulu. Saya mulai dengan DE, saya akan ke sini. Saya akan buat prefix pad untuk suffix DE. Saya akan ambil semua yang berakhiran dengan D. Ini 0, A2, C1, D1. Di sini ada D1. Oke. Oke, terus kita update. D1, C1, A-nya jadi 1. D1 naik ke atas, A-nya 2. Oke, selesai. Kita buat conditional FP3 untuk suffix DE. Kita buang semuanya yang berakhiran dengan D. Yap, ketemu ini. Nah, terus kita cek apakah memenuhi minimum sub. Ternyata C tidak, berarti C saya hapus. Oke, dari conditional FP3 untuk suffix DE, saya tahu saya akan punya frequent atom set yaitu ADE. Saya akan gambarkan ADE. Saya akan buat prefix pad untuk suffix ADE. Saya punya 0, saya punya A, 2. Ya. Saya update,
saya buat conditional FP3 untuk A, DE. Yaitu saya buang semua A-nya, tinggal 0. Oke, dari sini selesai. Saya akan backtrack, karena ini adalah rekursif, berarti backtrack, ini tadi sudah, ini sudah. Ya, berarti ke mana yang belum? Sini kan? Ya, setelah DE, kita ke CE. Ups. Kita ke CE. Kita buat traffic path untuk CE. Kita cari yang semua berkaitan dengan CE. Berarti A, 2, C1, dan C1. Ya. Oke, saya update. A-nya jadi 1. Kalau sudah, saya buat conditional FP3 untuk CE. Di mana C-nya saya buang. Ini ada 1, A nggak memenuhi, berarti tinggal 0. Selesai. Oh, CE belum saya tulis ini. Ups, ya. No. Bentar, saya cek lagi, siapa tahu saya salah. Oke. No, selesai. Berarti saya akan backtrack lagi dari sini ke yang BE nggak ada, berarti AE. Berikutnya akan pakai Galaxy Pen, yaitu traffic path untuk AE, di mana saya punya 0 dan saya punya A2, saya punya AE di sini. Dari sini saya update, tetap nggak ada perubahan. Conditional FP3 untuk AE, di mana A-nya saya buang, tinggal 0, selesai. Selesai, saya backtrack, ini selesai semuanya, AE, saya kembali ke sini, ini juga sudah selesai, ya kan, suffixnya, suffix E, berarti saya kembali ke FP3. Nah, ke FP3, I-nya sudah selesai, berarti saya beralih ke D. Nah, sebelum saya beralih ke D, silakan yang mau tanya, kalau ada yang tanya, saya akan lanjutkan. Kalau Anda mau screenshot ini, silakan di screenshot. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, siapa ini? Roni. Ya, Oke, buat yang kedua itu B-nya itu tadi hilang, alasannya kenapa? Karena tidak memenuhi minimum support. Minimum supportnya kan 20%. Oh, Jadi kan kurang dari 20%. Ya. Oke, Bukan B tapi BE. Ya. B yang di bagiannya suffix E kan ya? Ya. B yang di sini kan? Iya benar. Ya, B yang bagiannya dari suffix E. Ini hilang karena tidak memenuhi minimum support. Ya. Oke. Jadi ambil algoritma ini. Di prefix path Anda melakukan semua path yang berakhiran dengan huruf tersebut dan update. Yang sini cek dengan minimum support. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nanti dilihat di D lebih panjang. Mungkin kalau Anda mau tanya, mau ragu-ragu, mau lihat D dulu, enggak apa. Saya akan lanjutkan ke D dulu. Ini boleh diambil gambarnya dulu, enggak apa-apa. Sudah? Ada lagi yang mau tanya atau mau saya lanjutkan dulu? Tak lanjutkan dulu ya. Ya, saya lanjutkan dulu kayak gitu. Saya hapus dulu. E-nya sudah selesai. Ups, eman saya juga belum simpan.
lain kali kalau saya jelaskan ini kan pakai whiteboardnya Microsoft aja. Kalau whiteboardnya Zoom kalau hilang koneksi putus. Oke. Sekarang saya akan buat prefix pad untuk suffix D. Berarti semua yang berakhiran dengan D. Biarkan angkanya apa adanya. B5, C3, D1. Ya, saya akan coba pelan-pelan, semoga nggak terlalu cepat. Ini juga D1. Ya, semua yang berakhiran dengan D. Kalau ada yang akhirannya E, tapi ada D-nya, saya ambil juga. Jadi A, C1, tapi lihat di sini E-nya nggak saya ikutkan, karena saya fokusnya ke D. D1. Terus di sini saya punya B3, C3, B3, C3, D1. Ya. Saya akan lakukan update. D1, C-nya jadi berapa? 1. B-nya jadi berapa? 1. A-nya 1. Di sini D1, B-nya jadi 2. D1. Ternyata mau saya keliru. D1, C1, A-nya jadi 3. 3, karena B-nya tadi belum ya? Iya. Oke, terima kasih. Terus D1, A-nya jadi 4. Di sini D1, C-nya 1, B-nya 1. Ya. Dari sini saya buat conditional FP3 untuk D. Ya, saya buang D-nya. Saya copy ke sini. A2, B2, C1. Terus saya punya C1, B1, C1. Nah, dari sini saya akan cek mana yang tidak memenuhi minimum support. Mana? B lagi kan? Enggak. Semua memenuhi ya. Oke, semua memenuhi minimum support. Ya, berarti dari sini, tadi saya lupa belum nulis di. Dari sini saya tahu nanti akan muncul minimum support untuk CD, BD, sama AD. Ya, saya akan mulai dari CD. Karena saya sudah temu CD, saya akan tulis di sini CD. Teman Anda ada yang buat untuk a priori ya, untuk tugas akhirnya ya. Ada beberapa pengembangan a priori. Ada 2 orang kalau nggak salah, 3 orang yang saya tahu. Kita buat prefix pad untuk CD. 0. Saya punya A4. B2. Eko. Iya, betul. Saya sampai ini. C1, C1, B1, C1. Kita lakukan update. Dari sini C, naik ke sini, B-nya 1. Naik ke sini, A-nya, apa yang saya lakukan? A-nya jadi 1.
Ini C1 A-nya jadi 2. B1 C1 benar. Nah, kalau sudah saya buat yang namanya conditional FP3 untuk CD. 0, saya buang semua C-nya. A-nya 2, B1, B1. Ya. Oke, dari sini saya tahu bahwa saya akan punya frequent atom set untuk BCD dan ACD. Saya pakai warna hijau. Saya mulai untuk BCD dulu. Saya buat prefix pad untuk BCD. Saya punya 0, A2, B1, B1. Ya, saya update, ternyata ada yang perlu diupdate, B1 naik, A-nya jadi 1. Dari sini saya buat conditional FP3 untuk BCD. Saya punya 0, saya buang semua B-nya, A1. Ternyata A1 ini tidak memenuhi minimum support. Saya hapus. Berarti dari BCD selesai, saya backtrack ke sini masih ada untuk ACD. Berarti saya punya untuk graphic pad untuk ACD. Saya mulai dengan 0, semua dengan A ketemu, ya, pasti ada ACD. Tidak cukup tempatnya. Oke, dari sini saya buat conditional FP3 untuk ACD. Ya. Tinggal 0 karena A-nya saya buang, berarti selesai. Saya kembali backtrack dari sini ke sini. Ini juga selesai semua. Ya, ke sini tadi sudah CD, sekarang B yang belum. Saya akan ke B. Ya, saya buat B. B, D. Saya punya di sini BD. Buat prefix pad untuk BD. Saya punya 0, A4, B2, habis B1. BD. Oke. Kalau sudah saya lakukan update, nah lihat di sini ada sesuatu yang berbeda, mungkin tadi sudah Anda kelewatan. Di sini A-nya mulai dari 2, saya naik ke atas, tetap 2. Saya buat conditional FP3 untuk BD. Saya buang semua B-nya, tinggal A2. Saya update tetap 2, karena memenuhi minimum support, berarti akan muncul A, B, D. Ini A, B, D. Berarti saya buat, kasih warna beda. Sini, prefix pad untuk A, B, D. Saya punya 0,
A2. Tidak perlu saya update karena sudah seperti itu. Dari sini conditional MP3 untuk ABD. Saya buang A-nya, tinggal 0. Selesai untuk ABD, saya ketemu 0, berarti saya harus backtrack dari sini. Ini selesai ke sini. Ya, berarti tinggal yang terakhir, yaitu untuk AD. Jadi saya munculkan AD. Saya munculkan AD di sini. Saya buat graphic path untuk AD. Saya punya 0, A4. Terus munculkan conditional MP3 untuk AD. Saya buang A-nya, tinggal 0. Oke, selesai 0, saya kembali ke conditional MP3 sebelumnya. Oops, di sini selesai juga, habis semuanya, saya ke conditional MP3 sebelumnya. Oke, D selesai, untuk suffix D selesai, berarti saya akan lanjutkan untuk yang C. Tuh. Oke, saya beri kesempatan kalau ada yang mau tanya. Siapa? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, Anda boleh ambil gambarnya. Saya lanjutkan untuk yang suffix C. Saya beri waktu Anda untuk melihat-lihat dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan untuk yang C, suffix C. Saya hapus ya. Oh, ternyata ada eraser saya juga. Oke, dari sini C termasuk free quantum set karena memiliki spot. Ya, dia punya 7. Berarti saya buat graphic path untuk C. Ya, saya punya A7, B5, C3, nolnya mana? Ini 0. Terus ada C1, ada
B 3 C 3. Kita lakukan update. Dari sini C3 berarti B-nya 3, A-nya 3. C1 naik ke sini jadi 4. B3, C3. Oke, kalau sudah berarti kita buat conditional FP3 untuk C. Saya punya 0, saya buang semua C-nya. A4, B3, B3. Oke. Ini adalah conditional FP3 untuk C. Sambil saya cocokkan jawaban saya. C masuk, berarti dari sini saya tahu saya akan punya BC dan AC. BC dan AC. Oke. Ya. Saya mulai dengan yang Pak, belum diupdate. apanya belum diupdate? A-nya. A-nya 4 kan? Oh, kalau B3 itu A-nya nggak jadi 3. Kan sudah saya update di waktu di private-nya. Oh, oke, Pak. Kita punya BC. Kita punya prefix path untuk BC. Saya punya 0, A-nya 4, B-nya 3, B-nya 3. Kita update 3. Ya. Oke, dari sini saya buat conditional FP3 untuk BC. 0, A3. Oke, berarti dari sini saya tahu karena belum 0, berarti ada free quantum set untuk ABC. Berarti saya buat ABC ketemu, ada prefix path untuk ABC. Oke. 0, A3 tidak perlu saya update karena memang seperti itu. Nah, di sini saya buat conditional FP3 untuk ABC. Tinggal 0. Oke, karena 0 habis berhenti, ya kalau prinsipnya rekursif berarti kita backtrack ke sini. Selesai yang ini, berarti ke sini tinggal satu lagi, yaitu prefix path untuk AC. Berarti saya punya AC di sini. Kita punya 0, A4, update jadi 4 tetap. Berarti saya buat conditional FP3 untuk AC. Kalau ini muncul di ujian, Anda tahu seberapa lamanya ini ya, karena gambar seperti ini. Anda boleh gambar di kertas, nanti Anda foto, Anda masukkan ke Excel-nya. 0, selesai. Berarti saya kembali ke sini. Ini selesai. Berarti untuk suffix C selesai. Oke, suffix C selesai. Saya lanjutkan ke B. Berarti dari sini saya punya B. Prefix path untuk B. Berarti ada B. Saya punya 0, A7, B5, dan B3. Oke, saya update dari sini B5 naik, A-nya
juga 5. Oke, dari sini saya buat conditional FP3 untuk B. Saya buang semua B-nya, tinggal A5. Dari sini saya tahu bahwa ada frequent random set untuk AB. Saya pakai warna hijau saja. Ya. Di AB. Saya buat traffic path untuk AB 0, A5. Dari sini saya punya conditional FP3 untuk AB. Saya buang A-nya, tinggal 0. Berarti selesai untuk ini. Saya backtrack lagi ke sini. Ini sudah selesai. Ke sini selesai, tinggal satu lagi. Yaitu tinggal A. Saya buat traffic path untuk A 0. Saya punya A7. Oke. Saya buat conditional FP3 untuk A 0. Berarti selesai untuk A. Kembali ke sebelumnya. Selesai semua. Berarti inilah adalah frequent random set yang saya temukan untuk transaksi tersebut. Dan saya tahu saya nggak perlu lihat ke database-nya, tinggal pakai FP3-nya. Oke. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan dipahami dulu. Kalau mau tanya silakan dipikir. Kalau sudah, kita akan coba untuk yang latihan berikutnya. Nah, yang latihan berikutnya silakan dicoba dulu, nanti kita bahas bareng-bareng supaya dicocokkan kira-kira hasilnya punya Anda sama punya saya sama nggak? Karena saya nggak mungkin sama seperti di kelas kalau offline. Kalau di kelas offline saya akan minta Anda maju ke depan nulis papan tulis. Kalau sekarang Anda pasti ada yang nggak punya pen, ada yang punya pen, sehingga kalau nulis mungkin agak susah. Sehingga Anda kerjakan dulu, saya beri waktu mungkin 15 menit, terus kalau sudah saya akan jelaskan, tinggal Anda cocokkan. Jangan sampai nggak ngerjakan ya, karena untuk latihan kalau ujian, kalau muncul, supaya Anda bisa ngerjakan. Oke? Yang mau tanya, silakan. Saya screenshot dulu pekerjaan saya. Ya, yang perlu Anda kerjakan sekarang adalah yang ini. Yang latihan kedua. Ini. Sama minsubnya 20%, silakan cari spot count-nya. Cocokkan dengan yang minggu kemarin, apakah sama yang Anda buat? Kalau ada yang salah, bisa dikoreksi. Di soal, saya biasanya nggak akan memberikan tabelnya, tapi informasinya adalah FP3 seperti ini, minsubnya sama jumlah transaksinya. Saya tunggu sampai jam 9:10 ya. Atau 9:15 lah. Belum? Atau nggak nyoba? Belum selesai, Pak.
Belum ya? Oke. Mbak, saya mau bertanya apakah Boleh, Alvin? saya izin share screen ya, Pak? Ya, bentar saya stop sharing. Silakan. Ini siapa? Oh ya, ini. Jadi yang ke CE, yang ke CE itu kan ada A-nya itu habis diupdate jadi 1 dan B-nya itu juga 1. Nah itu pada kondisi ini A sama B ini berarti hilang ya Pak, karena nggak memenuhi syarat minimum. Iya, betul. Minimum. Kalau memang traffic path-mu sudah benar, berarti tinggal kondisi ability-nya tinggal 0. Oke. Terus ini C-nya kanan kiri juga masing-masing gitu Pak, atau digabung? Digabung. Oh langsung jadi C sama dengan 2 gitu ya? Iya. Tuh, kan nggak perlu kan, kondisi ability kan hilang kan C-nya. Oh iya sih, oh, iya Pak, oke. Oke, makasih Pak. Yuk, makasih. Bagus. Pinter. Yang mau tanya lagi boleh, nggak usah malu-malu. Kita sama-sama belajar di sini. Saya belajar men-sharingkan apa yang saya tahu, Anda belajar menerima apa yang saya sharingkan. Kalau saya mau nanya, silakan. Salah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nggak mungkin Anda belajar nggak salah. Wong bayi aja belajar jalan pasti ada salahnya. Saya cari sinyal HP juga susah. Sayangnya saya nggak bisa melihat Anda satu-satu, padahal ini kuliah terakhir saya. Bisa kenal. Ini angkatan 2000 kan, harusnya angkatan 2000 ada yang ikut hybrid kan. 2000 sama 2001 itu target untuk ikut hybrid. Ada yang offline mestinya.
Apakah saya salah? Ya, apakah suara saya terdengar? Masuk. Belum ya? Saya coba. Maaf Pak, bisa diulangi Pak. Ya, suara saya terdengar nggak? Terdengar Pak. Oke, kalau sudah selesai, kita akan bahas. Udah? Bahas aja karena sudah jam 9:30. Kita coba. Tadi sudah ada yang sampai ke C, berarti harusnya sudah lumayan lah. Oke, Anda harus buat tabelnya. Di sini ada sufiksnya. Kita mulai dengan E, ada D, ada C, ada B, ada A. Ini adalah frequent item set-nya.
dicek kayaknya A, B, C, D, E semuanya memenuhi minimum support, berarti nanti akan muncul frequency set untuk E, untuk D, untuk C, untuk B, untuk E. Yap, kayak benar. Berarti saya mulai dengan E dulu. Berarti saya buat graphic pad. Oh, kacamata. Graphic pad untuk E. No. A6. Wah, banyak sekali nih. C1, D1, E1. D1, E1. Terus B. B3. E1, C2, E1. Yap, ini adalah graphic pad untuk E. Nah, dari sini saya update saya mana mouse? 1, 1, 1 ke sini jadi 1. Yang di sini E1, D1 naik jadi 2. Oke, terus di sini saya punya E1 naik B-nya jadi 1. E1, C-nya jadi 1, B-nya jadi 2. Oke, ini setelah saya update, terus saya buat untuk conditional FP3 wipes untuk E. Saya buang semua I-nya. A-nya 2, C-nya 1, D-nya 1, D1, B2, C1. Oke, dari sini saya tahu bahwa semuanya DE, CE, BE, AE memenuhi minimum support, sehingga nanti akan muncul itu. Berarti saya mulai dengan DE dulu. Wah, banyak sekali ini. Belum yang suffix D. Ya, kita mulai dengan D dulu. Kita buat graphic pad untuk DE. No. Semua yang berakhir dengan D dari condition FP3 untuk E. A2, C1, B2, C1. Ya, kita update. Dari sini C1 naik ke A, ini harusnya juga 1. Yang sini C1 naik ke B juga harusnya jadi 1. Oh, ini yang ditanyakan tadi sama si Alvin. Ya. Dari sini saya punya conditional FP3 untuk DE. Di mana saya punya no A1, C1, B1, C1. Ya, ini tidak memenuhi berarti menjadi no. Saya tetap biarkan supaya Anda punya dokumentasi. C1,
Di sini juga C1. Ya, itu yang tadi ditanyakan Alvin nih, jadikan 1 enggak? Ini DE, conditional FP3-nya. Oke, kalau sudah, berarti dari sini saya tahu akan muncul conditional FP3 untuk C, D, E. Nah, saya cek kunci jawaban saya. Kok CDE? CE. Sayang. Karena akhirnya masih, oh CDE ya, benar ya. Bentar. B1, B1, A1. DE. Ada yang salah ya saya ya. Untuk DE, oh DE harusnya ini nggak ikut, nggak ada yang komentar. Bentar, saya salah prefix pad untuk DE-nya. Saya hapus dulu. Prefix pad untuk DE berarti semua yang berakhir dengan D. Berarti no. Saya punya A2, C1, D1, dan D1. Kita update D1, C1, A juga 1. D1, A jadi 2. Oke, itu prefix pad-nya. Berarti sekarang saya buat untuk conditional FP3. Untuk DE. No. A2, C1. Yap. Nah, karena C tidak memenuhi, C-nya saya hapus. Tinggal A2. Dari sini saya tahu bahwa akan muncul frequent atom set untuk ADE. Saya cek dulu dengan jawaban saya. Yap, betul. Dia akan muncul ADE. Sehingga saya bisa buat prefix pad untuk ADE, di mana 0 dan A2. Di sini ada conditional. Saya bisa geser. Bentar. FP3 untuk DE, di mana tinggal 0. Selesai, berarti saya tahu dari sini sudah habis. Kondisi FP3 ini 0, berarti ADE sudah. Yang DE sudah, kita ke E. E ini berarti tinggal CE. Saya buat di sini prefix pad untuk CE. Semua yang berakhiran dengan C. Saya punya 0, A2, C1, B2, C1. Kita update dari C ini naik, A-nya jadi 1. Dari C ini naik, B-nya jadi 1. Yap. Kita buat conditional FP3 untuk CE. Saya punya 0. Ini ada A1, ada C1, ada B1, ada C1. A tidak memenuhi, B nggak memenuhi. Jadi hasil akhirnya untuk conditional FP3-nya adalah 0. Saya punya C1,
dan saya punya C1. Ya. Dari sini saya C-nya dihapus ya. Nah, itu tadi pertanyaannya si Alvin. Ya, C-nya dihapus. Tapi nggak ada C-nya harusnya. Tinggal 0. Berarti selesai untuk CE. CE belum saya tulis. Selesai, di sini 0 kembali ke sini. Berarti tinggal BE sekarang. Jadi saya buat BE. Traffic path untuk BE. Saya punya 0, semua yang beragam dengan B, berarti B2. Hanya itu saja, berarti nggak perlu saya update karena sama. Terus conditional FP3 untuk BE. Itu tinggal 0. BE sudah. Karena ketemu 0 di sini, saya backtrack ke sini, tinggal AE. Berarti traffic path untuk AE. Saya punya 0, ada A2. A2, update tetap 2, conditional FP3 untuk AE 0. Selesai di sini 0, berarti kembali ke sini juga selesai untuk E, berarti kembali ke FP3 besar. Ke FP3 besar, kita ke D. Kita ke D, saya pakai warna biru saja. Di sini kurang panjang. Saya buat traffic path untuk DE. Semua yang berakhiran dengan kok DE. D. Traffic path untuk D dan DE. Yep, saya tulis di tabel. Saya gambarkan, saya punya 0, saya punya A, saya punya C, saya punya D. Saya juga punya D di sini. Dari A ke B, 4, C 3, D 1. Ada lagi D. Yap, ada lagi di B. Berarti saya punya B 3, C 2, D 1. Di C juga ada, banyak sekali. C 1, D 1. Saya update satu-satu. Saya mulai dari yang sini. C1, D1, C1, A, D1. Di sini D1 naik A jadi 2. Di sini D1. Di sini D1. C-nya bukan 3 lagi, tapi 1. B-nya 1. A-nya 3. Terus yang di sebelah kanannya, mouse saya 1, D-nya, C-nya diupdate jadi 1, B-nya 1. Sebelah kanannya tetap update-nya. Oke, dari sini saya punya conditional FP3. Saya beri garis supaya kelihatan batasnya. Kurang tebal. Supaya kelihatan batasnya antara E sama D. Oke. Sip. Saya punya conditional FP3 untuk D. Saya punya 0, banyak sekali ini nanti. Saya punya A 3, C 1, B 1, C 1, sebentar supaya sama.
C1. Di satunya untuk D saya punya B1, C1. Di sini saya punya C1. Kita lihat semuanya memenuhi minimum support. Ya, berarti nanti akan ada CD, BD, AE. Sampai di sini apakah sama? Saya harapkan sama. Oke, saya mulai untuk graphic pad. Saya nggak akan kerjakan semua ya, karena waktunya nggak nuntut kayaknya. Untuk apa? C, D. Berarti ada CD, BD, AD. CD dulu. Saya punya 0. A di sini 3. C-nya 1. B1, C1. Terus saya punya B1, C1. Ini sebenarnya C1. Kita update. Yang ini C1 naik ke A. Bergerak mau saya. Oke, kelihatan ya. Permisi Pak, C1. Yep. buat yang prefix D-nya itu D-nya kurang 1 Pak. Ada yang di ABD. Ada yang di A, B, D. Oh iya, kurang 1 ya di sini. Terima kasih, Tom. A, B, D. Iya. 1, berarti ini harusnya 4. Berarti ini A-nya adalah harusnya 4. Saya ganti aja. Berarti sudah bisa dong. D. Ini B-nya berarti harusnya 2. Yap. B-nya 2. Oke, selesai. Berarti di sini saya buat untuk conditional FP3 untuk CD. Saya punya 0. Ini tulisan saya ini jeleknya sih. CD. 0. Belum saya update ya ini ya, sorry. 1. Ini jadi 1. C1, C1. A1. B1. Sampai salah. Saya kesusu mau selesai. C, ini A-nya 2 ya. 1. A-nya 2. B1. B1. Selesai. Kita cek. Betul, berarti akan ada BCD sama ACD. Saya cek dulu. BCD. Oke, betul. Nanti akan muncul BCD dan ACD. Saya mulai dengan BCD dulu. BCD. Nanti saya buat graphic pad untuk BCD. 0. A2. B1. B1. Yap. Kita update. Ini jadi 1. Berarti kita buat conditional FP3 untuk BCD.
di mana 0 karena A-nya nggak memenuhi, tinggal 0 saja. Berarti A, B, C. Betul? Ya. Karena di sini sudah selesai, saya kembali ke conditional arbitrary yang ini. Jadi sekarang ada traffic path untuk A, C, D. Saya tulis di sini A, C, D. Sampai ke sini. Saya bergerak ke sini A2. Yap. Conditional arbitrary-nya untuk ACD hanya tinggal 0. Ini selesai, ke backtrack ke sini selesai, ke sini CD sekarang ke BD. Jadi sekarang kita ke sini. Ini adalah recursive seperti ini. Programnya pasti sangat sederhana. Kalau recursive, penjelasannya panjang, pasti programnya sederhana. BD, berarti saya punya A 4, B 2, terus saya punya B di sini 1. Yap, saya update A-nya jadi 2, terus saya punya conditional FP3 untuk BD, di mana saya punya 0, saya punya A 2. Berarti saya tahu akan ada ABD. Ya, sebagai frequent atom set. Saya lanjutkan. CBD belum saya tulis ya. Terakhir. ACD sudah, BDB. Warnanya salah. BD. Sekarang dari BD saya punya ABD. Saya lanjutkan ke bawahnya aja. A, B, D. Oke, saya punya ABD. Jadi saya punya traffic path untuk ABD, di mana saya punya 0 dan A2. Conditional FP3-nya untuk ABD hanya 0. Selesai. Dari sini selesai. Lihat ke conditionnya juga selesai. Berarti tinggal yang satunya ini. ACD. Sorry Pak ACD. AD. Saya kembali ke hijau. Saya tulis dulu. Saya nggak lupa. AD. Sini saya punya AD. Traffic path untuk AD. 0, A2, A4 kok A2. Update tetap A4. Conditional FP3 untuk AD, saya punya hanya 0. Berarti selesai. Mau saya kok susah digerakkan. Bentar. Ya, ini selesai. Berarti ke sini juga selesai. Berarti D-nya selesai. Ya, terima kasih. D-nya selesai. Oke. Saya kok nggak jalan. Tinggal C, B, sama A. Ya. Berarti dari situ ini pekerjaan kita. Sekarang dilanjutkan dengan untuk C. Ya, berarti saya punya traffic path untuk C. Ambil semua yang berakhir dengan C. Saya punya 0, A, 6, C1, B4, C3, ada lagi C, yep. Kita punya B3, C2,
dan terakhir C1. Diupdate, ini jadi 1, sampai salah, C3, B3, C3, B3, A-nya 4. C2, B2. Oke, sip. C sudah, kita buat conditional FP3 untuk C. Saya punya 0. A4, B3, B2, selesai. Hanya seperti itu. Berarti dari sini saya tahu saya akan punya BC dan AC. Ya. Saya akan punya BC dan AC. Nanti dilanjutkan. Nanti dari sini kita nanti punya untuk yang B dan yang terakhir untuk yang A. Ya, kita cek dulu yang ini. Traffic path untuk BC. Dari kondisi FP3-nya saya punya 0, A4, B3, B2. A-nya diupdate jadi 3. BC saya tulis dulu. Terus ada conditional FP3 untuk BC. Mana saya punya 0 dan punya A3. E3. Dari sini saya tahu saya akan punya ABC. Itu. Yap, saya lanjutkan. Berarti saya punya ABC di sini. Oh, banyak sekali ini. Traffic path. Kok warnanya tetap A, B, C. Traffic path untuk ABC, di mana saya punya 0 dan punya A3, berarti conditional FP3-nya untuk ABC adalah tinggal 0. Selesai. Lanjutkan ke sini untuk AC. Punya AC. Sini punya traffic path untuk AC. 0, A4. Yap. Di sini conditional FP3 untuk AC tinggal 0. Selesai AC. Kembali dari sini, kembali ke sini, selesai. Yes, AC selesai. Tinggal B dan A Anda kerjakan sendiri. Ini adalah hasilnya kita. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Pelajari baik-baik ya, karena biasanya ini keluar di ujian. Cukup panjang. Ada yang mau tanya? Ada yang ditanyakan? Kira-kira kalau ujian berapa Pak waktunya? Antara 2,5 sampai 3 jam. Tapi ini tadi siapa yang tanya ya? Saya nggak bisa ngeliat. Alvin Pak. Alvin. Tapi biasanya Alvin, saya nggak minta semuanya. Misalnya cari frequentum set untuk suffix D saja, frequentum set untuk suffix B sama C misalnya, seperti itu. Jadi saya nggak minta semuanya. Oke Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Ada yang mau tanya? Yap, sama-sama. Ada yang mau tanya? Enggak ya? Oke, kalau enggak sampai di sini dulu materi untuk data mining. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, terima kasih telah bergabung. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Oke.